Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke hutan tua di pinggiran kota. Temanku, Andi, sering bercerita tentang hutan itu. Katanya, hutan tua itu punya sejarah angker. Banyak orang hilang dan belum ditemukan. Sampai sekarang, hutan itu pernah jadi tempat pembantaian zaman penjajahan. Entah benar atau tidak, rasa penasaran mendorongku untuk membuktikannya sendiri. Di hari yang cerah, aku berjalan menuju hutan dengan hanya membawa senter, botol air, dan handphone. Sebelum masuk, aku mengirim pesan ke Andi untuk memberitahu rencanaku. Kalau aku tak balik sampai sore, lapor ya, tulis pesanku dengan bercanda. Hutan itu lebat, dengan suara burung dan angin yang menggerakkan dedaunan. Awalnya, segalanya tampak biasa saja. Jalan setapak yang aku lewati masih cukup jelas dan tak ada yang aneh. Tapi semakin dalam, aku melangkah, semakin sunyi suasana di sekeliling. Hampir tak ada suara apapun, kecuali suara langkahku di atas daun kering. Setelah berjalan sekitar 1 jam, aku sampai di sebuah sungai kecil yang membelah hutan. Di seberang sungai, aku melihat sebuah pohon besar yang tampak tua sekali. Batangnya berpola aneh, seperti ada ukiran-ukiran kuno. Saat aku mendekat, sepertinya udara menjadi semakin dingin. Padahal tengah hari bolong. Ku dengar bisikan-bisikan kecil, seolah ada orang yang berbisik padaku dari jauh. Jangan konyol, itu cuma angin. Aku mencoba menenangkan diri, tapi perasaan merinding semakin kuat. Tiba-tiba, tanpa peringatan, aku melihat bayangan cepat melintas di antara pepohonan. Bayangan itu berwarna putih, seolah gaun panjang yang berkibar. Deg-degan, aku mencoba mengejar bayangan itu. Namun setiap kali aku mendekat, bayangan itu selalu menjauh dan menghilang di balik pohon. Rasanya seperti sedang bermain petak umpet. Tapi ini jelas, bukan permainan yang aku sukai. Tak lama kemudian, aku menemui sebuah bangunan kecil yang hampir roboh. Mungkin bekas pondok tua. Pintu dan jendelanya hilang. Tanaman liar tumbuh di sekitarnya. Aku mendekati pondok dengan hati-hati. Begitu aku masuk, aroma lembab dan kerusakan menyengat hidung. Secara tiba-tiba, pintu yang tadi terbuka lebar pun tertutup dengan keras, seolah ada yang mendorongnya dari luar. Jantungku berdetak kencang. "Halo," sapaku, mencoba berbicara keras, agar siapapun atau apapun yang ada di situ bisa mendengarku. Tak ada jawaban. Dalam kebisuan itu, aku mendengar suara langkah mendekat. Sesuatu berbicara pelan sekali, hampir tidak terdengar. "Bantulah aku, bebaskan aku." Suara itu membuat bulu kudukku berdiri. Aku melihat sekeliling, mencari asal suara itu. Di sudut ruangan, aku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Bayangan seorang wanita berpakaian zaman dahulu, berdiri dengan kepala menunduk. Mukanya tak jelas, tertutup rambut panjang yang kusut. Aku tahu kalau aku harus lari, tapi kaki ini seperti terpaku ke tanah. Perlahan, bayangan itu mendekatiku. Aku bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. "Siapa kamu?" tanyaku terbata-bata. Wanita itu tidak menjawab, hanya terus mendekat. Tangannya yang pucat terangkat, menunjuk ke arah dinding belakang pondok. Aku menoleh, mengikuti arahnya menunjuk. Di dinding itu, ada bekas tulisan berwarna merah yang sebagian besar sudah pudar. Dengan penerangan dari senternya, aku membaca beberapa kata yang masih terbaca. Dikurung, jangan percaya, penipuan. Tiba-tiba, semua menjadi jelas. Hantu itu mungkin adalah korban dari sesuatu yang mengerikan yang pernah terjadi di hutan ini. Tapi siapa yang melakukan ini padanya? Dan mengapa? Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, wanita itu sudah tepat di depanku. Wajahnya kotor dan penuh darah. Matanya yang kosong menatapku dingin. "Please," suaranya lebih jelas kali ini. "Temukan aku." Aku berbalik dan lari keluar dari pondok dengan sekuat tenaga.
Aku bisa merasakan bayangan itu mengejarku, membuat setiap langkahku terasa semakin berat. Tanpa memperhatikan jalan, aku terus berlari, menembus semak-semak dan ranting-ranting yang menggores kulitku. Entah bagaimana, aku berhasil keluar dari hutan itu. Nafasku terengah-engah, jantungku berdebar seperti akan meledak. Aku langsung menghubungi Andi dan menceritakan semuanya. Dia mendengarkan dengan seksama, tapi aku tahu dari nadanya kalau dia sulit mempercayainya. Besok, kita kembali ke sana dengan tim, katanya akhirnya. Kalau benar ada sesuatu, kita akan mengungkapnya. Keesokan harinya, dengan beberapa teman dan alat yang lebih lengkap, kami kembali ke hutan tua itu. Kali ini semuanya terasa lebih tenang. Mungkin karena aku tidak sendiri. Saat kami sampai di pondok tua itu, aku menunjukkan bekas tulisan di dinding. Salah satu temanku, yang ahli sejarah, berkata, "Ini mungkin tulisan dari seseorang yang mencoba memberitahu kita tentang kejadian masa lalu. Kita harus menyelidikinya lebih lanjut." Dengan bantuan peralatan modern, kami menggali data dan informasi tentang hutan itu. Ternyata benar, hutan tersebut dulunya adalah tempat sebuah desa yang dihancurkan oleh penjajah. Banyak penduduk yang tewas dan beberapa hilang tanpa jejak. Meski sampai sekarang kami belum menemukan siapa atau apa yang sebenarnya membunuh penduduk desa itu, kami yakin satu hal, para arwah yang gentayangan di hutan tua itu mencari keadilan dan ingin bebas dari penderitaan. Hingga saat itu tiba, mereka akan terus menghantui siapapun yang memasuki wilayahnya. Sejak kejadian itu, aku selalu menghormati setiap langkahku saat berada di alam. Siapa tahu, mungkin aku sedang berjalan di atas tanah yang dipenuhi sejarah dan kenangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Sebagai penutup cerita ini, aku hanya bisa berpesan satu hal, jika suatu hari kamu menemui sesuatu yang aneh dan misterius, jangan abaikan. Mungkin saja ada roh yang ingin berkomunikasi dan menceritakan kisahnya padamu. Dan jika itu terjadi, dengarkanlah dengan hati terbuka.